Shalom semua, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut, Pak Guru mengingatkan kepada kalian semua bahwa pembelajaran sebelumnya banyak sekali yang tidak mengerjakan atau tidak mengirim tugas. Ini adalah peringatan kalian peringatan terakhir buat kalian semua ya. Berharap sekarang dan seterusnya kalian aktif mengirim setiap tugas yang diberikan, bahkan mempelajari setiap materi-materi yang disampaikan melalui media classroom. Minggu lalu kalian kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana gaya hidup seharusnya gaya hidup gereja. Yaitu kita pelajari dari kehidupan gaya hidup dari gereja mula-mula. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan bagaimana gereja itu bisa bertumbuh atau jemaat itu bisa bertumbuh. Ini juga kita akan pelajari dari kehidupan jemaat atau gereja mula-mula. Perhatikan baik-baik. Bagaimana gereja itu bisa bertumbuh atau gereja mula-mula itu bisa bertumbuh? Atau mengapa gereja yang mula-mula ini bisa bertumbuh? Nah, gereja mula-mula atau jemaat mula-mula bertumbuh karena beberapa hal yang mereka lakukan. Perhatikan, yang pertama yaitu karena ketekunan mereka. Mereka selalu bertekun dalam beribadah, bertekun, berdoa, dan bertekun melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kalian bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Faktor kedua yang membuat kehidupan jemaat mula-mula itu bisa bertumbuh yaitu tentang kesetiaan mereka. Kesetiaan dalam hal apa? Kesetiaan dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu setia dalam merenungkan, mendengarkan setiap pengajaran-pengajaran yang baik dari para rasul. Kalau zaman sekarang dari para hamba-hamba Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi mereka juga melakukan dalam setiap kehidupan mereka. Faktor berikut yaitu tentang kesatuan dari kehidupan mereka. Dalam hal apa mereka bersatu? Mereka bersatu, berkumpul sebagai orang-orang percaya, hidup sehati dan sejiwa. Nah, kalian bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Faktor lain yang menyebabkan kehidupan jemaat mula-mula itu bisa bertumbuh yaitu mereka bermurah hati. Mereka tidak pernah pelit, mereka tidak pernah kikir, tapi mereka rela saling membantu, saling memberkati satu dengan yang lain tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih. Semua yang mereka lakukan tanpa pamrih. Kalian bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Dan hal ini mereka lakukan bukan hanya untuk sesama mereka, tetapi kebaikan ini, murah hati ini mereka lakukan untuk semua orang. Bisa kalian baca juga dalam Galatia 6 ayat 10 atau 2 Korintus 9 ayat 13. Selanjutnya, bagaimana jemaat mula-mula itu bisa bertumbuh? Yaitu karena mereka disiplin. Salah satu contohnya
Kalau orang yang tidak disiplin. Ketika Ananias dan istrinya Safira menjual harta milik mereka dan berbohong tentang hasil penjualannya, mereka mati dan dikuburkan. Kalian bisa baca dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 10. Di situ Alkitab mengatakan bahwa seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 11. Jadi dalam hal ini untuk bagaimana supaya kehidupan jemaat atau gereja itu bisa bertumbuh, hal berikut yang menjadi faktor penting yaitu disiplin. Harus ada disiplin dalam diri jemaat atau gereja itu sendiri. Lalu yang berikutnya, mereka selalu menekankan penekanan pada setiap hari. Apa yang ditekankan di situ? Penekanan dalam pekabaran kebenaran firman Tuhan atau penekanan pada Injil Kristus. Mereka selalu ditekankan untuk selalu renungkan kebenaran firman itu dan melakukannya dalam setiap kehidupan mereka. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Hal tersebut bisa kalian baca, atau tindakan tersebut bisa kalian baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Jadi hal berikutnya yang membuat kehidupan jemaat mula-mula itu bisa bertumbuh, gereja itu bisa bertumbuh, ya mereka melakukan hal seperti ini yang kalian simak dalam tayangan kita ini. Anak-anakku sekalian, berdasarkan penjelasan singkat dari kehidupan atau pertumbuhan gereja mula-mula, kita harus menarik dalam kehidupan nyata kita. Kita ini adalah gereja. Nah, bagaimana sih harusnya kehidupan kita sebagai gereja yang sesungguhnya? Kehidupan kita sebagai gereja yang sesungguhnya juga harus mencerminkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dalam setiap kehidupan kita, hal-hal yang harus kita lakukan harus sepadan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Supaya kehidupan kita berkenan kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Dia yang mempunyai kehidupan ini. Kehidupan kita juga sebagai gereja harus berusaha untuk terus bertumbuh. Dengan cara apa? Membaca, merenungkan, berdoa, serta melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dengan demikian maka kehidupan gereja akan terus bertumbuh. Kita saat-saat ini dihadapkan dengan banyak tantangan di era perkembangan globalisasi ini. Kita harus bisa mengambil sikap untuk menghadapi dan mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.